Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oli Alfani dari kelas pagi A1. Saya akan membacakan tugas mengantar manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur suatu agar yang ingin dicapai dapat dipenuhi. Sebetulnya hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga dapat pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap hari. Fungsi manajemen yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan manajemen terdiri dari 1. Bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang di luar strategi. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kesehatan emosi, personal, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan upaya perusahaan tersebut bisa mencapai proses yang maksimal. Yang keempat, mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang ada dan sebagainya. Ilmu manajemen artinya manajemen itu dapat dipelajari dan diajarkan dan sudah menjadi mata kuliah di perguruan tinggi serta sudah ada di sekolah kejuruan seperti mata kuliah manajemen, pendidikan Islam, manajemen administrasi, dan lain-lainnya. Manajemen sebagai seni. Artinya manajemen itu memerlukan kreativitas seperti pada saat kita mengarahkan bawahan kita dan saat kita sedang mengajarkan atau melaksanakan tugas yang diberikan. Manajemen memiliki 4 kerangka, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Proses merupakan kegiatan untuk melakukan aktivitas secara rutin dan sistematis dalam menjalankan kerangka-kerangka manajemen. Kegiatan ini melakukan oleh para manajer di setiap tangkaran. Fungsi MSDM yaitu yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan SDM, yang kedua, penilaian kinerja, yang ketiga, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Tujuan MSDM yaitu membantu dalam membangun arah keseluruhan organisasi dan strategi khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM, memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer ini menjadi tujuannya. Pengertian organisasi. Selama masa hidupnya, orang lebih banyak berada dalam saling berhubungan dengan orang lain daripada menyendiri. Pada dasarnya, orang tidak mampu hidup sendiri. Hampir sebagian besar tujuan hanya dapat terpenuhi apabila yang bersangkutan berhubungan dengan orang lain. Kepemimpinan merupakan salah satu topik yang sangat menarik dan paling banyak dibahas dalam manajemen, sehingga berbagai definisi disampaikan oleh para praktisi.
organisasi maupun para pakar sumber daya manusia untuk menunjukkan arti pentingnya kepemimpinan dalam suatu organisasi. Manajemen strategik. Suatu organisasi dari organisasi-organisasi lain yang sejenis dan yang menjelaskan cakupan operasinya dalam bentuk produk dan pasar didefinisikan sebagai misi perusahaan. Misi perusahaan juga diartikan sebagai pertanyaan atau rumusan umum yang luas dan bersifat tahan lama tentang keinginan atau maksud organisasi. Proses manajemen strategik biasanya terdiri dari 5 tahap, yaitu 1. Analisis lingkungan, 2. Penetapan misi dan tujuan, yang ketiga perumusan strategik, yang keempat pilihan dan penerapan strategi, yang kelima evaluasi atau pengambilan strategi. Misi dan tujuan perusahaan. Misi menurut pengertian adalah suatu tujuan unik yang membedakan dari perusahaan lain yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasi. Pengertian motivasi. Motivasi sering diartikan dengan istilah dorongan, yang berarti tenaga yang menggerakkan jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motif merupakan driving force seorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori tujuan sebagai motivasi. Dalam bekerja, tujuan bukan harapan. Dalam kenyataan, harapan bersifat subjektif dan berbeda-beda antara setiap individu, meskipun bekerja pada unit kerja atau perusahaan yang sama. Tujuan, sumber dan rencana strategik dan rencana operasional organisasi atau perusahaan yang tidak dipengaruhi individu dan tidak mudah berubah-ubah. Ganjaran sebagai motivasi. Ganjaran berupa uang atau barang yang disebut insentif, biasanya diberikan pada pekerja secara individual. Di antaranya berbentuk komisi penjualan, pemberian bonus, dan lain-lain. Ganjaran seperti itu hanya akan efektif sebagai motivasi apabila layak atau wajar dilihat dari prestasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Ketiga, persyaratan ganjaran yang efektif dalam memotivasi para pekerja. Yang pertama, ganjaran yang berharga dan memandai. Yang kedua, ganjaran yang tepat waktu dan yang disukai. Yang ketiga, ganjaran yang adil dan fair. Hubungan desain pekerjaan dengan motivasi. Di lingkungan suatu perusahaan, diperlakukan kegiatan manajemen sebagai upaya mendayagunakan sumber daya manusia untuk mencapai tujuannya. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar berlangsung efektif terhadap 3 aspek yang penting besar pengaruhnya. Karena itu, menentukan keberhasilan penyampaian tujuan organisasi atau perusahaan. Berbagai manfaat. Yang A, didasarkan pada ukuran seluruh keuntungan. Yang B, bonus dihitung dan dibayarkan sekali setahun. Yang C, pembayaran lambat sehingga kurang berfungsi untuk memotivasi kerja. Selanjutnya, berbagai keuntungan. Yang A, didasarkan pada jumlah produktivitas. Yang B, bonus dibayarkan secara berkala dari pengukuran produktivitas sebulan atau 3 bulan sekali. Yang C, pembayaran cepat sehingga berfungsi nyata dalam memotivasi pekerjaan.